Oke, selamat datang di channel YouTube Ruang Para Bintang. Oke, kali ini kita berjumpa kembali di tutorial untuk mendaftarkan diri di SBMPN ya, tahun 2020. Apa sih SBMPN? Nah, SBMPN itu adalah seleksi bersama masuk Politeknik Negeri se-Indonesia. Nah, jadi sebelumnya namanya UMPN. Nah, jadi setelah ada SNMPN, maka muncullah SBMPN yang harusnya menggunakan ujian tertulis. Nah, di video-video sebelumnya kita sudah bahas ini. Nah, jadi inilah tampilan nanti yang adik-adik bisa lihat. Nah, ini dia websitenya sbmpn.politeknik.or.id ya, .or.id ya, .or.id ya. Nah, jadi ini dia tampilannya bisa lihat. Jadwal pembukaannya hari ini 19 Mei. Nah, penutupan 25. Kemudian untuk pengumumannya 4 Juli ya. Oke. Nah, jadi di sini bisa adik-adik lihat yang ini di sini. Nah, inilah tampilan pertamanya. Kalau misalnya kita klik di sini karena memang lagi servernya lagi agak down ya. Nah, di sini bisa kita lihat ini. Silakan dibaca-baca nanti ya. Nah, oke, sekarang kita lihat di sini. Yang perlu inilah halaman depannya, unduhannya boleh adik-adik unduh di sini, panduan pendaftaran siswa. Jadi silakan diunduh di sini. Informasinya di sini yang pertama syaratnya memiliki NISN, kemudian maksimal 21 tahun per tanggal 19 Mei ya. Lulusan SMA, SMK, MA atau kejar pakai C tahun 2018, 2019, 2020. Memiliki nilai rapor semester 1 sampai 6 dan ijazah strip SKL. Jadi harus ada ijazahnya strip SKL. Belum diterima di jalur penerimaan SNPN 2020, pendaftarannya 150.000. Nah, untuk daftar politeknik bisa dicek di sini ya, nanti dicek karena ini lagi loading ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di sini. Nah, kita sudah coba. Nah, di sini kita akan baca dulu, kita bahas dulu tentang panduan pendaftarannya ya, oke? Nah, oke, adik-adik, kita akan coba lanjutkan ya. Nah, jadi setelah adik-adik memasukkan NISN, maka adik-adik disuruh untuk memilih ya, memilih jurusan yang adik-adik mau pilih ya. Nah, di sini kalau misalnya dia sudah memiliki NISN dan sudah pernah mendaftarkan di SNPN, maka akan terisi seperti ini gitu. Jadi kamu tinggal masukkan email, kemudian nomor HP. Siswa yang bisa mendaftarlah siswa yang memiliki NISN terdaftar. Jadi harus terdaftar. Nah, jadi kalau misalnya adik-adik ada kesalahan NISN, nah silakan langsung menghubungi kantor dinas pendidikan terkait. Nah, kalau adik-adik belum pernah mendaftarkan SNPN, maka adik-adik disuruh untuk mengisi, ya kan? Mengisi nama, ya kan? Nah, di sini kemudian pilihan jurusannya juga ya harus diisi ya. Nah, di sini oke, kemudian tahun lulus ya kan. Nah, tanggal lahirnya, kemudian emailnya, kemudian nomor HP-nya, baru kemudian daftar. Nah, jadi itu yang perlu adik-adik isi ya. Nah, setelah itu ya kan. Nah, adik-adik akan diarahkan untuk memilih politeknik ya. Jadi adik-adik bisa memilih maksimal 2 politeknik ya, maksimal 2 politeknik, tapi 3 pilihan gitu. Jadi 2 politeknik yang dipilih tapi 3 pilihan jurusannya.
Nah, jadi jangan ada adik-adik memilih 3 politeknik ya. Jadi di situ harus diingat. Jangan salah, adik-adik harus ingat bahwasannya dilarang untuk yang namanya memilih ya kan, memilih 3. Jadi ini harus 2 ya, bukan 3. Jadi harus dipahami, ini bukan 3 poltekes. Bukan politeknik ya, politeknik bukan poltekes. Nah, jadi bukan 3 politeknik, tapi maksimal 2, tapi 3 pilihan jurusan boleh. Jadi misalnya adik-adik misalnya mengambil Politeknik Negeri Medan, Politeknik Negeri Medan, kemudian Politeknik Negeri Jakarta. Jadi ini boleh 2, ini 1, tapi jurusannya kan ada 3. Nah, itu jadi politekniknya yang boleh 2, boleh 1, ya kan? Boleh nggak 1 ya? Nah, tapi boleh. Kenapa? Karena katanya maksimal 2. Jadi boleh 1 aja. Nah, jadi ingat adik-adik, boleh 1 poltekes, boleh 1 politeknik, boleh 2 politeknik, tapi tidak boleh 3 politeknik. Jurusan boleh 3. Oke? Nah, itu saya rasa bisa dipahami. Nah, setelah itu, nah adik-adik akan sesudah memilih namanya jurusan atau prodi dan poltekes. Nah, adik-adik akan diarahkan untuk membayar. Nah, di sini adik-adik akan muncul nanti kode pembayarannya. Nah, ingat, kalau adik-adik sudah memilih, ya kan, sudah memilih politeknik, ya, kalau sudah adik-adik bayar, maka itu tidak bisa diubah. Tidak bisa diubah, jadi harus mengulangi lagi yang baru gitu ya. Nah, oke. Kemudian intinya di sini jangan dulu melakukan pembayaran sebelum adik-adik memang paham gitu ya. Intinya di situ. Nah, jadi biasanya expired daripada SBMP ini 1 hari gitu. Jadi kalau misalnya 1 kali 24 jam daripada pendaftaran mau dibayar, nggak dibayar berarti dia akan ulang lagi gitu. Boleh. Nah, sekarang kita lihat. Nah, inilah langkah-langkahnya. Ya, di sini adik-adik lihat, ini Politeknik Ujung Pandang, kemudian Politeknik Bengkalis, Politeknik Bengkalis. Jadi seperti itu dia. Jadi boleh dia maksimal 2 politeknik tapi 3 jurusan. Nah, jadi seperti ini ya. Oke. Nah, jadi setelah ini maka adik-adik akan memilih namanya selesaikan pilihan. Kalau misalnya mau membatalkan yang ini, batalkan pilihan terakhir, boleh. Jadi boleh dibatalkan pilihan yang terakhir. Mana tahu mau 2 politeknik 2 jurusan, jadi nggak usah 3 gitu ya, boleh. Ya bebas. Nah, jadi itu. Nah, sekarang kalau sudah adik-adik misalnya mengklik OK atau mengklik selesaikan pilihan, maka adik-adik akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini tampilannya. Oke. Ini tampilannya. Jadi adik-adik harus siap ya kan, ini tampilannya. Maka cek, yang perlu dicek adalah NISN ya kan. Kemudian nama, kemudian asal sekolah, tahun lulus, jurusan, email, nomor HP. Nah, jurusannya ini tadi. Jadi Ujung Pandang Bengkalis Ujung Pandang. Jadi dia di sini ujung pandangnya yang 2 gitu ya. Oke, nah metode pembayaran. Nah, sekarang di metode pembayaran ini yang perlu adik-adik pahami. Nah, untuk di sini kalau misalnya mau ubah data, di sini pilihan politeknik tidak dapat dibatalkan dengan alasan apapun jika sudah dibayarkan. Nah, di sini ingat jika sudah dibayarkan. Nah, ini masih boleh diubah datanya gitu. Nah, masih boleh diubah datanya. Kemudian setelah itu baru lakukan pembayaran gitu. Setelah dilakukan pembayaran, maka dia akan muncul yang namanya kita pilih metodenya tadi, baru kita langsung ke sini ya. Kita coba lihat. Nah, jadi ketepatan pihak Politeknik ini hanya
melakukan kerjasama karena mungkin situasinya pandemi corona ya kan, jadi dia harus berbasis online ya. Nah, jadi dia akan membuat seperti ini. Seusai melakukan perubahan, klik lakukan pembayaran, maka akan muncul konfirmasi akhir pada Anda. Ini dia. Anda yakin melakukan proses check out? Nah, klik OK gitu ya. Klik OK, baru kemudian selesai. Nah, jadi adik-adik di deskripsi isian pembayaran. Nah, ingat pembayarannya adalah harus tahu itu adalah pendaftaran untuk SBMPN 2020. Kemudian biayanya itu adalah 150.000. Nah, jadi SBMPN itu hanya bekerja sama dengan OY ya. Nah, jadi dia harus jangan salah OY ya. OY. Nah, ini adalah sebagai mitra pembayaran mereka. Jadi bukan yang lain, hanya ini gitu, hanya ini. Jadi bukan ada yang lain. Jadi kalau ada yang mengatasnamakan mungkin dengan yang lain atau transfer dari bank atau misalnya. Jadi sini nggak ada bank lagi ya. Jadi di sini nggak ada misalnya kita bayar dari bank. Biasanya kalau ini kan ada dari bank Beni atau bank Sumut atau bank apa ya. Nah ini sekarang kita nggak. Jadi hanya satu mitra yaitu OY ya. Jadi mitranya adalah OY. Nah, jadi adik-adik bisa nanti transfer dari bank apapun, tinggal masukkan nanti nomornya melalui virtual ya kan, virtual account. Nah, jadi di sini sudah. Nah, sekarang kita coba lihat. Oke, nah inilah tampilan yang akan muncul ketika adik-adik sudah ingin melakukan pembayaran ya, check out. Nah, jadi di sini yang mau kita bayar itu hanya 150.000, tidak lebih dari sini. Jadi hanya ini. Nah, jadi ingat tadi ada sistem pembayaran dari Politeknik ini ada namanya OY ya. Oke, nah bank transfer ya kan, bank transfernya boleh adik-adik pilih. Artinya ini adik-adik yang mau mentransfer dari bank yang kalian punya gitu. Jadi kalau misalnya adik-adik punya bank BRI, berarti masukkan dari bank BRI. Dari Bank Permata juga bisa, CMB Niaga juga bisa, Bank Mandiri juga bisa, BNI juga bisa. Boleh juga dari kartu kredit. Nah, jadi boleh dari situ, dari kartu kredit juga bisa. Silakan kalau misalnya adik-adik atau orang tua punya kartu kredit, jadi bisa langsung dibayarkan juga. Tinggal nanti dipilih menu pembayarannya itu ke OY ya. Nah, jadi silakan nanti dilaksanakan supaya jangan salah ya. Oke, nah inilah dia untuk pelaksanaan pembayaran untuk OY. Nah, untuk OY dan kerjasama dengan pihak SBMPN. Nah, jadi jangan sampai salah adik-adik, nanti usahakan mencek kembali ya. Jadi kalau misalnya dia transfer dari Bank Mandiri, maka ini tampilannya seperti ini. Anda yakin membayar dengan PA Mandiri gitu, virtual account Mandiri boleh. Kalau misalnya dari BRI mungkin ini tampilannya BRI gitu. Jadi kalau ya gitu ya. Nah, kalau misalnya batal mau ganti yang lain juga bisa. Nah, setelah itu setelah dilakukan pembayaran tagihan, maka akan muncul invoice kepada adik-adik di sini. Nah, inilah pembayarannya hari Senin 18 Mei 2020 pukul 9.14. Jadi lakukan pembayaran. Nah, bayar ke nomor rekening virtual. Nah, di sini inilah nomor apanya, virtualnya. Nah, jadi 000 itu salin gitu ya. Nah, ini dia ini. Oke. Nah, sudah. Kemudian nah, jangan lupa untuk melakukan bayaran dengan batas waktu 1 kali 24 jam sejak tagihan. Jadi, usahakan setelah tagihan muncul, maka adik-adik harus membayarkannya minimal 1 kali 24 jam. Jadi, kalau udah lewat dari 1 hari, maka dia akan kembali lagi untuk adik-adik memilih kembali pilihannya gitu. Jadi balik lagi ke belakang gitu. Jadi kalau mau berulang kali coba-coba mana tahu belum mau membayar, daftar masih boleh gitu ya. Nah, jika sudah dilakukan pembayaran, dilakukan atau konfirmasi, maka username dan password akan dikirimkan ke email. Jadi akan dikirim nanti ke email adik-adik. Bisa dicek di folder junk atau spam jika inbox tidak ditemukan. Jadi kalau misalnya di inbox nggak ada, maka adik-adik bisa cek di spam ya. Jika Anda tidak menerima email, misalnya kadang-kadang ada masalah,
maka lakukan cek status pembayaran secara manual untuk mendapatkan akun melalui menu cek status pada gambar 3. Jadi gini, nah ketika misalnya adik-adik di sini tidak menerima misalnya email gitu kan, kadang-kadang memang ada bermasalah kalau ada di inbox ya kan. Kalau ada di inbox, berarti aman. Kalau nggak ada di inbox, cek di spam. Nah kalau nggak ada dicek di spam, berarti adik-adik tadi disarankan untuk melihat atau mencek ya secara manual untuk mendapatkan akun menu dengan cek status gitu ya. Nah adik-adik bisa lihat di cek status nanti. Oke, nah jadi adik-adik bisa cek status yaitu di sini ya. Jadi adik-adik bisa cek status ke awal. Jadi adik-adik bisa langsung memilih menu pendaftaran. Tadi kan ada registrasi, pembayaran dan cek status. Jadi adik-adik cek status di sini, oke? Jadi kalau misalnya tidak masuk di email, ya kan, nggak ada di spam, nggak ada di inbox, berarti cek status. Jadi adik-adik manual ya, oke. Nah jadi ini harus dipahami loh ya. Kemudian ya kan, jika adik-adik lupa dengan kode pembayaran, mana tahu hilang ya. Jadi silakan diklik nanti menu pembayaran yang ada di gambar 3. Nah ini dia. Nah di sini boleh adik-adik lihat ada registration, pembayaran dan cek status. Nah boleh adik-adik lihat di sini ya di pembayaran. Nah jadi caranya adik-adik bisa melihat kode pembayarannya ya. Nah akan muncul nanti NISN, kemudian masukkan captcha ya kan. Nah baru nanti di sini cari ya kan, cari NISN. Oke. Nah kalau misalnya adik-adik lupa ya, kalau adik lupa, nah apabila Anda merasa belum menerima akun daftar Anda, silakan pilih cek status atau hubungi pusat bantuan SBMPN 2020. Nah jadi sudah diberitahukan adik-adik untuk ketika adik-adik sudah membayar, maka harus dicek semuanya. Jadi kalau misalnya nggak ada di email, kemudian nggak ada di spam, kemudian nggak terkirim juga, maka adik-adik yang pertama tadi cek status. Kalau misalnya adik-adik lupa dengan kode pembayaran, boleh dilihat dari pembayaran, masukkan NISN ya. Nah kalau misalnya adik-adik belum menerima akun daftar Anda, silakan pilih cek status atau hubungi pusat bantuan SBMPN 2020. Oke, semoga ini bisa bermanfaat. Nah, kita akan lanjutkan nanti video kita di berikutnya. Terima kasih.